Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dari saya Simon Lebon dalam channel Dong Kismis, Dongeng Kisah Misteri. Saat ini saya akan membawakan sebuah kisah cerita yang berjudul Arwah Gento Maling. Tegal 1980-an dikisahkan di sebuah rumah yang jauh dari pemukiman penduduk desa nampak sedang berkumpul beberapa orang. "Jadi gimana, Kang, untuk rencana nanti malam?" ujar Taslim sambil menyeruput kopinya. Irin menjawab, "Kita operasi ke arah timur." Irin adalah seorang pentolan atau gento maling yang disegani oleh anak buahnya, diantaranya Taslim, Warto, dan Toto. Irin bukan hanya sakti banyak ilmu, namun juga Irin sangat licin untuk ditangkap. Namun warga tidak peduli akan kesaktian Irin, apalagi terhadap teman-temannya yang hanya mengandalkan nyali. Justru warga sangat geram bila lagi-lagi harus kecurian binatang ternaknya. Hingga pada suatu malam dalam kegelapan, nampak bayangan hitam mengendap-endap mendekati sebuah kandang ternak milik warga, membobol pintu kandang, dan tak tanggung-tanggung satu kandang 11 ekor kambing berhasil mereka gondol. Hingga di suatu pagi, Bawatni yang tidak sengaja ingin memberikan pakan rumput untuk kambing-kambingnya terkaget-kaget melihat kandang kambingnya yang sudah kosong. "Astagfirullahaladzim, Pak, Pak, kambing kita hilang semua," teriak Bawatni sambil menangis. Paratno pun bergegas keluar menuju arah kandang, serasa tak percaya dan tak menerima kenyataannya walau kambing-kambing yang selama ini ia pelihara dengan susah payah mencari pakan rumputnya harus hilang lenyap. Rasa marah, geram, dan sedih menyelimuti raut wajah Paratno. Para tetangga pun segera berdatangan mendengar teriakan dan tangisan Bawatni untuk menengok apa yang terjadi. Singkat cerita, warga yang sudah geram bersama Pak RT berjalan menuju balai desa untuk melaporkan hal yang sering terjadi kepada Pak Kades. "Tenang, tenang, tenang bapak-bapak semua," ujar Pak Kades di kantornya. Warga dan Pak Kepala Desa pun langsung mengatur rencana agar ronda yang sudah berjalan bisa digalakan kembali dengan ketat dan ditambahkan personilnya. Ronda pun lancar hingga sepekan dalam keadaan aman tanpa ada tanda-tanda yang mencurigakan. Kondisi desa pun kembali normal dan aman hingga akhirnya pada suatu malam terdengar suara teriakan, "Maling! Maling! Tolong, ada maling!" teriak beberapa orang warga yang sigap menyelimuti dalam kegelapan dan dinginnya malam. Suara kentongan pun riuh bertalu-talu, seakan memanggil dan mengajak seluruh warga kampung bangun keluar. Warga pun berhamburan keluar dari dalam rumahnya masing-masing menuju ke arah suara teriakan dan riuhnya kentongan. Nampak di sana ada beberapa kelompok warga yang berpencar-pencar mengejar untuk menangkap maling yang selama ini sudah meresahkan warga kampung. Irin, Taslim, Warto, dan Toto yang sudah tahu aksinya ketahuan warga, segera mereka mengambil langkah 1000 dengan sekali menyelinap ke pohon-pohon rimbun untuk memantau pergerakan warga yang terlihat sudah geram. Kang, bagaimana ini, Kang?" ujar Toto sambil terengah-engah nafasnya bertanya pada Irin. "Bagaimana apanya?"
Selamatkan diri kalian masing-masing. Jangan sampai kalian tertangkap oleh warga, jawab Irin yang terlihat tenang-tenang saja dari raut wajahnya. Irin dan teman-temannya pun lanjut berlari untuk menyelamatkan diri. Selang beberapa waktu dalam langkah pelarian, mereka pun tiba-tiba terhenti. Serasa terkejut dan terpanik-panik mereka melihat kelompok warga yang nampak menghadang dan mengepung pelarian mereka. Taslim, Warto, dan Toto nampak ciut nyalinya. Yang terlihat jelas dari raut wajahnya meski malam yang gelap menyelimuti. Lain halnya dengan Irin yang terlihat nampak raut wajahnya tenang, terselip senyuman kecil yang seakan meremehkan kelompok warga yang menghadang. "Kang, bagaimana ini Kang?" ujar Taslim sambil kebingungan menampakkan wajahnya yang resah dan takut. "Keluarkan senjata kalian untuk menyelamatkan diri kalian," seruan Irin pada teman-temannya sambil menyelinap ke batang pohon di sampingnya. "Lebih baik kalian menyerah. Jangan buat warga lebih geram lagi, karena tempat ini sudah dikepung," teriak Pak RT memberi peringatan. Tak lama kemudian, nampak seorang warga mengambil sebuah batu dan melemparkan ke arah Irin dan teman-temannya bersembunyi. Warga tahu kalau Irin dan teman-temannya berbekal senjata. Karena itu, warga tidak mau mendekat ke mereka. Cukup menunggu aba-aba dari Pak RT. Sementara warga berbekal kayu balok, bambu, dan batu untuk berjaga-jaga. "Kang, bagaimana ini? Mereka mulai menimpai kita dengan batu," ujar Warto kepada Irin. "Lari, ikuti saya," ajak Irin pada teman-temannya. Irin pun menyelinap dan lari ke arah samping. Warga yang geram pun berlarian mengejar Irin dan teman-temannya sambil melempari mereka dengan batu. "Aduh, tunggu saya Kang." Toto pun terjatuh karena timpahan batu di kepalanya, hingga darah pun mengalir membasahi pipinya. Dan ketika ingin bangkit, beberapa warga langsung menghantam tubuh dan kaki Toto dengan kayu, dan Toto pun tertangkap. "Ikat dia, dan yang lain ikut saya," ujar Pak RT sambil melangkahkan kakinya untuk mengejar Irin dan kedua temannya. Irin, Taslim, dan Warto yang masih berlari terlihat menuju ke arah pinggiran sawah. "Bagaimana dengan Toto, Kang?" ujar Taslim sambil berlari terengah-engah. "Ya mau bagaimana lagi? Toto sudah tertangkap warga. Yang terpenting, pikirkan diri kalian agar selamat dari kejaran warga," jawab Irin seakan tenang, sudah memiliki rencana untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sesampainya di area pinggiran sawah, Irin, Taslim, dan Warto menghentikan langkahnya di balik pohon besar. Mereka bertiga memantau warga yang masih mengejarnya dari kejauhan. "Kita harus terus berlari," ujar Irin kepada Taslim dan Warto. Tak lama kemudian, Irin dan kedua temannya lanjut berlari untuk menyelamatkan diri. Tetapi warga tak sebodoh itu. Mereka tetap berpencar, berkelompok seakan ingin mengepung Irin dan kedua temannya di area pesawahan. Warga yang berkelompok mengepung dari segala arah terus mendekat ke arah Irin dan kedua temannya. Hingga pada saatnya di area pertengahan sawah yang lapang tidak ada pepohonan, Irin, Taslim, dan Warto pun merasa terjebak oleh kepungan warga yang sudah geram. Mendekat ke arah mereka di saat-saat seperti inilah Taslim dan Warto takut bukan kepala. Sementara Irin nampak diam seperti berpikir, dan terlihat di bibirnya berkomat kamit seperti ia sedang membacakan mantra.
lalu melangkahkan kakinya ke arah selokan sawah dan memijakan kakinya ke dalam air tersebut. Dan tiba-tiba Irin pun menghilang entah kemana. Taslim dan Warto yang tahu Irin tiba-tiba menghilang, mereka berdua pun takut seperti serigala yang kehilangan taringnya, karena warga semakin merangsek mendekat ke arah mereka. Lebih baik kalian menyerah, bertanggung jawabkan perbuatan kalian pada yang berwajib, ujar Pak RT. Taslim dan Warto pun diam tidak menjawab, seakan tidak mau menyerah. Namun mereka berdua tidak dapat memungkiri kalau kenyataannya mereka berdua sudah apes terkepung warga. Warga pun semakin mendekat dengan tangan-tangan menggenggam bambu, balok, batu. Taslim dan Warto pun tidak melepaskan golok dari genggamannya. Hingga akhirnya salah seorang warga mengangkatkan tangannya dan melemparkan sebuah batu ke arah mereka berdua. Dan, aduh, teriak Warto kesakitan. Beberapa warga pun mulai ikut melemparkan batu ke arah Taslim dan Warto hingga mereka berdua berdarah-darah dan lemas, kesakitan tak berdaya. Dan tiba-tiba beberapa warga mengayuhkan bambu dan balok ke arah badan dan tangan Taslim dan Warto, hingga terlepaslah golok-golok mereka dari genggaman. Ampun, 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 teriak Taslim dan Warto. Berhenti, berhenti, berhenti bapak-bapak. Kita jangan main hakim sendiri. Bawa mereka ke yang berwajib, ujar Pak RT tegaskan para warga. Ikat mereka dan bawa mereka ke balai desa untuk sementara, ujar Pak RT. Taslim dan Warto pun diarak oleh warga menuju balai desa. Sesampainya warga mengarak Taslim dan Warto di balai desa, nampak di sana Toto meringkuk duduk di pojok ruang balai desa, menunduk dan terdiam. Kalian berdua ke sana, kumpul dengan teman-teman kalian, seru Pak Pamong desa pada Taslim dan Warto. Tak lama kemudian pun pihak yang berwenang pun datang ke balai desa menemui Pak Kades untuk mengorek informasi. Setelah itu pun dibawalah Taslim, Warto, dan Toto untuk diproses secara hukum yang berlaku. Warga pun bubar pulang ke rumah masing-masing dengan wajah yang sedikit agak kurang puas karena pentolan atau gentong malingnya belum tertangkap, menghilang secara misterius. Selang beberapa hari, desa-desa pun aman dan normal. Para warga desa pun terlihat tenang, namun bagi pihak berwenang masih melanjutkan pemburuan seorang Irin gentau maling. Hingga di suatu siang, pihak yang berwajib pun mendatangi sebuah rumah yang terletak di pinggiran sungai, yang tak lain adalah tempat persembunyian Irin. Irin pun tak kalah cepat. Belum juga yang berwajib datang, Irin pun menghilang di sebuah sungai yang dangkal. Disaksikan para petugas pun langsung berpencar mencari Irin. Selang beberapa lama, Irin pun muncul di sebuah desa lain yang berbatasan dengan sungai. Warga yang melihat Irin pun langsung berteriak, "Irin, itu Irin yang kita cari," teriak seorang warga. Irin berlari sejadi-jadinya melihat petugas dan warga bergabung mengejarnya. Hingga pada akhirnya nasib naas Irin pun tiba. Irin yang sudah kebingungan masuk ke rumah warga yang terlihat sepi karena ditinggal penghuninya ke sawah. Warga dan petugas pun langsung mengepung dari segala arah. Nampak beberapa warga dan petugas pun masuk,
Menyerahlah, rumah ini sudah dikepung. Seruan petugas memberi peringatan pada Irin. Irin yang sudah hilaf karena dirinya tak ingin ditangkap. Irin merambat ke atas merayap sebuah tembok bagai seekor cicak. Tak lama kemudian, dar! Sebuah timah panas mendarat di kaki Irin. Namun peluru itu tak menyentuh kulitnya karena Irin kebal peluru. Irin yang terus merayap ke atas genteng pun berhasil membobol genteng. Nampak petugas yang menyiapkan peluru peraknya menembakkan kembali ke arah kaki Irin. Seketika itu Irin terpeleset karena peluru perak tersebut bersarang di kakinya. Nampak darah mengalir dari kakinya. Serak! Irin pun terjatuh dan dari arah yang terduga beberapa warga pun sudah mengangkatkan batu besar ke arah kepalanya Irin. Serak! Pecah sudah kepala Irin, gepeng bersimbah darah. Usai sudah nasib Irin. Selang beberapa waktu setelah meninggalnya Irin Gentomaling, desa pun nampak aman. Namun di suatu malam ada beberapa warga yang sedang melaksanakan ronda keliling mendengar suara, "Tolong, tolong, sakit, sakit, tolong." Suara yang memelas namun juga mampu membangkitkan bulu kudukku berdiri. "Bar, kamu mendengar tidak?" ucap lirik Ahmad ke Akbar. "Iya, aku mendengar, Mat. Suara rintihan siapa itu?" sahut Akbar sambil menampakkan wajahnya yang tegang. Mereka berdua dan teman-teman yang lainnya pun mengendap-endap mendengar dan mencari asal suara tersebut. Tak jauh dari mereka nampak bayangan hitam berdiri di tengah-tengah rumpun bambu. Sontak semua mencium bau amis darah yang tak lain perwujudan dari arwah Irin. "Tolong, tolong, sakit, tolong." Dengan spontan pun Akbar dan Ahmad dan teman-teman lainnya kaget dan terperangah. "Siapa kamu?" tanya Ahmad sambil menahan rasa takutnya. Bayangan hitam itu pun hanya terdiam tak menjawab. Dan tiba-tiba bayangan hitam pun menengadakan wajahnya yang gepeng, berlumuran darah. Sontak serentak Ahmad dan Akbar dan teman-temannya kabur lari kocar-kacir ke rumahnya masing-masing. Keesokan paginya yang terlihat cerah, nampak kerumunan warga berkumpul membicarakan rumor tentang arwah Irin Gentomaling mulai meneror warga. Waktu pun merambat cepat. Azan maghrib berkumandang, tanda hari mulai memasuki gelap dan malam pun datang. Dingin menyelimuti desa yang terlihat sepi. Hanya desiran angin yang terdengar bergemuruh. Nampak di sebuah rumah yang sepi terlihat sosok mematung. "Tolong, tolong, sakit, sakit." Rintihan suara arwah Irin. "Pak, Pak, bangun Pak," ujar Ibu Sri membangunkan suaminya. "Opo Bu, Bapak capek, ngantuk Bu." Paras Jani pun terbangun. "Itu loh Pak, ada suara minta tolong dan kesakitan di luar," ungkap Ibu Sri dengan mimik penasaran bercampur takut. Paras Jani pun beranjak bangun duduk di samping dipannya sambil menyimak suara tersebut. "Tolong, tolong,
Suara rintihan itu pun terdengar lagi. Dan tiba-tiba, "Pak, Imin takut." Segera ibu Sri merangkul Imin, putranya yang ketakutan. Paras Jani pun mulai berdiri beranjak mendekati dinding bilik rumahnya. Dengan rasa yang penasaran, Paras Jani pun memberanikan diri untuk mengintip dari cerah lubang-lubang dinding bilik rumahnya. Betapa terkejutnya Paras Jani saat melihat sosok di depannya adalah sosok arwah Irin yang belum lama ini mati. Paras Jani seketika itu pun langsung mundur menjauh dari dinding balik rumahnya dan langsung memeluk istri dan anaknya yang nampak jelas ketakutan dari raut wajahnya untuk berkumpul di kamar saja. Dia menunggu pagi. Singkat waktu setelah kejadian itu, warga-warga pun mulai merasakan resah bila mana hari mulai memasuki malam. Bukan hanya warga-warga saja yang ditemui dan didatangi arwah Irin, namun juga teman-temannya Irin yang tak lain Taslim, Warto, dan Toto yang sekarang ini meringkuk dalam jeruji penjara. Kala itu malam terlihat sepi. Hanya terlihat beberapa orang petugas berlalu lalang menjaga lapas. Di sebuah sel ruang tahanan di mana Taslim, Warto, dan Toto ditahan, nampak Taslim tertidur, sementara Warto dan Toto duduk termenung. Dan tiba-tiba, entah dari mana datangnya, angin berhembus pelan, mengantarkan bau anyir amis darah. Tok, tok, seperti bau anyir. Apa kamu juga menciumnya? Ujar Warto bertanya pada Toto. Iya Kang, aku juga menciumnya. Bau amis apa ini ya? Jawab Toto sambil bertanya-tanya seakan ingin tahu. Dan beberapa saat kemudian entah dari mana datangnya suara tersebut. Tolong, tolong, sakit, tolong saya. Warto dan Toto pun terperangah mendengar suara rintihan itu. Mereka berdua saling pandang dan betapa kaget dan takutnya mereka berdua ketika suara rintihan tersebut memanggil namanya. Tok, Warto, tolong Tok, tolong, sakit, tolong aku. Toto dan Warto terperanjat mendengar suara yang memanggil namanya seperti suara yang mereka kenali. Kang, seperti suara Irin, ujar Toto. Iya benar Tok. Mereka pun saling memandang karena mereka tahu bahwa Irin sudah meninggal dunia. Mereka berdua pun gemetar ketakutan. Terlebih-lebih di saat suara tersebut mewujudkan diri di balik tembok dengan kepala berlumuran darah. Ampun, ampunkan dan maafkan saya. Bukan maksud saya tidak mau menolong Akang, Irin. Tapi kami bertiga saja berada di penjara, Kang. Maafkan saya, Kang, ujar Warto. Lain halnya dengan Toto yang sudah pingsan melihat perwujudan arwah Irin. Taslim pun terbangun karena mendengar Warto yang berteriak-teriak minta ampun dan maaf. Taslim sontak kaget melihat perwujudan makhluk yang menyerupai arwah Irin yang berlumuran darah. Alam kita sudah berbeda, Kang. Maafkan kami jika tidak bisa menolong Akang, ujar Taslim sambil bersimpuh memohon maaf. Kembali ke situasi pemukiman desa, tempat di mana Irin Gento Maling mati mengakhiri hidupnya. Pagi yang cerah di area persawahan, nampak beberapa orang ibu-ibu yang sedang sibuk menanam benih padi.
Tiba-tiba di salah satu dari mereka menjerit-jerit sambil memegang kepalanya. Yati yang saat itu berada di sampingnya sigap merangkul tubuh Iroh yang sedang kerasukan. Iroh terus-menerus berteriak histeris sambil meronta-ronta. Semua yang sedang berada di situ pun segera menghampiri membantu Yanti untuk memegang tubuh Iroh. Tini pun langsung bergegas meminta tolong pada bapak-bapak petani yang sedang mencangkul sawahnya. Pak, Pak Soleh, tolong teman saya Pak, Iroh kerasupan. Beberapa petani pun yang sedang bersama Pak Soleh pun bergegas menuju di mana Iroh sedang kerasupan. Kita bopong saja, bawa ke rumahnya. Dan kau Tini, temui Pak Ustadz untuk minta tolong, ujar Pak Soleh yang sambil membopong Iroh yang kerasupan bersama bapak-bapak lainnya. Sesampainya Pak Soleh dan beberapa warga di kediaman Iroh bersamaan pula dengan kedatangan Pak Ustadz dengan ini. Iroh pun masih berteriak-teriak histeris sambil memegang kepalanya. Siapa kamu? Kenapa kamu masuk ke dalam raga tubuh wanita ini? Tanya Pak Ustadz pada arwah yang merasuki tubuh Iroh. Jangan ikut campur, ini urusanku, bentak makhluk yang merasuki tubuh Iroh. Siapapun kamu, kalau sudah mengganggu warga, maka akan berurusan denganku. Keluar kau dari tubuh wanita ini, jawab Pak Ustadz sambil menegaskan. Pak Ustadz langsung menarik tangan Iroh dan memencet di bagian tengah jari jempol dan telunjuk. Ayat-ayat suci Al-Quran pun mulai dikumandangkan oleh Pak Ustadz. Panas, panas, ampun, teriak makhluk yang merasuki Iroh sambil memberontak-berontak ke segala arah. Ampun, panas, panas, ampun. Makhluk itu pun mengerang-ngerang kepanasan dan minta ampun. Keluar sekarang juga dari tubuh ini, hancam Pak Ustadz pada makhluk yang merasuki tubuh Iroh. Baik, aku akan keluar dari tubuh ini, tapi tolong sempurnakan aku, pinta makhluk yang merasuki tubuh Iroh. Memang kamu siapa? Tanya Pak Ustadz. Saya Irin yang sudah banyak melakukan salah dan dosa pada warga-warga kampung. Maafkan kesalahan saya kepada warga kampung dan sempurnakan saya. Baiklah, jawab Pak Ustadz. Pak Ustadz lalu langsung membacakan doa-doa dan ayat suci Al-Quran. Tak lama kemudian makhluk itu pun keluar dari tubuh Iroh. Iroh pun terbujur lemas dan sadar. Di sisi lain Pak Ustadz pun sedang menggenggam segelas air sambil membacakan ayat suci Al-Quran untuk sarana penetralisiran tubuh Iroh, untuk diminumkan dan diusapkan ke wajah Iroh. Selesai. Demikian kisah cerita tentang arwah Gento Maling. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya dapat terus berkreasi membagikan kisah cerita-cerita mistis berikutnya. Salam dari saya Simon Lebon di channel Dongkismis, dongeng kisah misteri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.